Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid yang saya hormati, saudara-saudaraku dimanapun saja berada, puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji ma'rifat bersama Pak TNI. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas tentang perang akhir zaman atau perang propaganda. Ya. Jadi perang akhir zaman itu bukan berarti perang angkat senjata, bukan berarti perang adu fisik, itu bukan. Jadi perang propaganda itu adalah teknik komunikasi yang bertujuan mempengaruhi opini, perilaku atau sikap seseorang atau kelompok tertentu. Sasarannya adalah kesadaran manusia, yaitu melalui poster, melalui kampanye, iklan, narasi, dan ceramah. Ya. Lalu momentum yang tepat untuk era saat ini, yang tepat untuk mempengaruhi kesadaran manusia adalah dengan fasilitas HP Android, televisi, ya, karena mayoritas manusia itu adalah memegang HP Android dan manusia ini hampir tidak bisa meninggalkan HP, betul ya? Tidak mempunyai paketan 1 jam saja orang itu sudah bingung. Makanya fasilitas inilah yang tepat untuk bisa mempengaruhi kesadaran manusia. Dari segi fungsi, HP Android ini bisa sebagai komunikasi, ya, kita bisa komunikasi dengan siapapun sesuai dengan kebutuhan kita, mau positif mau negatif itu adalah kita yang menentukan, ya. Yang kedua, HP ini bisa untuk akses internet, aplikasi, ya, mungkin bisa mengakses aplikasi judi online dan sebagainya, yang intinya itu menjauhkan diri kepada Tuhan, ya, tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian dengan media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, micet, dan lain sebagainya, itu tergantung kita bagaimana kita memanfaatkan HP ini untuk Facebookan, untuk Instagram, untuk Twitter, ya, bisa digunakan untuk positif, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Bisa dibuat negatif, menjauhkan diri kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, HP ini bisa untuk hiburan, ya, bisa untuk main game. Coba lihat sekarang itu anak-anak muda, ya, kalau main game itu sampai lupa waktu, dipanggil orang tuanya kadang susah, ya, itu adalah bisa menjauhkan diri kepada Tuhan, ya. Kemudian HP ini juga bisa untuk video streaming, YouTube, film, dan lain sebagainya. Bagaimana Anda itu menonton YouTube, ya, itu yang positif atau yang negatif. Kalau positif yang artinya itu video yang muatannya bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Kalau yang negatif berarti menonton video yang bisa menjauhkan kepada Tuhan. Kemudian sekarang ini banyak film pendek ini, ya, kayak drakor, ya, rata-rata itu adalah membahas tentang perselingkuhan, ya. Ini dapat menyebabkan kita itu terpengaruh dan kita akhirnya bisa menjauhkan diri kepada Tuhan. Kemudian bisa untuk fotografi, bisa untuk videografi, editing, dan lain sebagainya. Ini bisa berpotensi untuk memfitnah orang lain, ya. Itulah sumber potensi perang propaganda, perang akhir zaman, perang mempengaruhi kesadaran manusia, ya. Dan selebihnya nanti perhatikan gambar, ya, nanti akan saya jelaskan secara detail melalui gambar ini. Perhatikan. Baik, ya, ini saya jelaskan dulu makhluk-makhluk Allah yang mempunyai roh, ya, yaitu
malaikat, kemudian manusia, kemudian jin, kemudian hewan, tumbuhan, bendawi. Ya. Kalau bendawi itu hanya sifat, kalau tumbuhan itu daya hidup. Ya. Kalau hewan ya itu mempunyai nafsu dan naluri. Kemudian kalau manusia, jin itu mempunyai akal, mempunyai nafsu, mempunyai naluri. Ya. Kalau malaikat itu hanya ketaatan kepada Allah. Ya. Bendawi ini itu tidak bisa langsung ke manusia, tidak bisa. Itu harus menjadi tumbuhan dulu. Tumbuhan juga ini tidak bisa langsung ke manusia. Ya. Tumbuhan ini bisa menjadi bendawi, tumbuhan ini bisa menjadi hewan, tapi tidak bisa melompat menjadi manusia atau jin. Kalau hewan itu bisa menjadi tumbuhan, hewan ini bisa naik menjadi manusia dan nanti kalau sudah menjadi manusia dia bisa mendapatkan tugas yaitu menyembah atau beribadah kepada Allah. Karena yang mendapatkan tugas ibadah atau mendapatkan tugas menyembah kepada Allah itu makhluk yang mempunyai akal. Yaitu siapa? Manusia dan jin. Ya, ini adalah mempunyai akal. Manusia, jin itu dominan dengan akal. Kalau hewan itu dominan dengan nafsu. Ya. Kemudian di dalam Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah ya. Jadi yang mempunyai tugas pokok ibadah itu adalah manusia dan jin sesuai dengan surah Az-Zariyat ayat 56 ya. Jadi kalau ibadah atau menyembah itu sebagai tugas pokok jin dan manusia, seharusnya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atir rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Ya. Ulil amri itu orang yang dikuasakan untuk memimpin dunia dan alam semesta ini, bukan pemimpin pemerintahan. Minkum artinya pada zamanmu sendiri. Ya. Termasuk pada zaman sekarang itu ada seorang utusan yang disebut sekarang adalah ulama waris. Wali mursyid itu sebagai titik koordinat atau kiblat manusia dalam menyembah Allahu subhanahu wa ta'ala, itulah menyembah yang sebenarnya. Jadi manusia ini ya, harus totalitas untuk menyembah Tuhan. Kalau tidak totalitas minimal itu 51%. Jadi kita itu ya berbakti, mengabdi, berkorban kepada Tuhan. Mendahulukan, mengutamakan, menomorsatukan urusan Tuhan. Mencintai, berharap, tujuan, alasan, beradab, merendah dan takut kepada Tuhan. Ya. Lalu bagaimana dengan pekerjaan kita di dunia? Mungkin ada yang sebagai tentara, sebagai tenaga kesehatan, kemudian ada yang guru, ada yang pedagang, petani, karyawan, dan lain-lain. Kalau pekerjaan sesuaikan dengan profesinya masing-masing, nggak ada masalah. Yang dibina, yang dididik ini adalah rohani kita, kesadaran kita, supaya selalu ingat kepada Tuhan. Sambil bekerja, kita tetap ingat kepada Tuhan. Inilah yang disebut sholat daim. Karena inti sholat adalah mengingat kepada Tuhan. Jika semua orang mempraktekkan ini, tidak akan terjadi perbuatan keji dan mungkar. Sesuai surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Anda sholat 5 waktu tanpa bisa mengingat Tuhan,
percuma, akan hanya jadi kebiasaan saja ya. Kemudian saya lanjutkan, yang mempengaruhi manusia ini bisa kepada Allah atau manusia ini turun ke bawah, atau artinya itu eh, dimensinya turun ke bawah, itu dipengaruhi oleh ini ya. Nah, yang mempengaruhi manusia itu ini. Yang pertama itu adalah pemimpin, kemudian influencer media sosial, artis atau public figure, kemudian keluarga, tokoh agama ya. Pemimpin itu kan mempunyai otoritas yang diakui secara resmi, pemegang kekuasaan, keputusan di lingkungannya. Jadi akan mudah mengendalikan anak buahnya, karyawannya, mau diarahkan kemana ini, positif atau negatif. Pemimpin ini adalah sangat mudah untuk mempengaruhinya. Yang kedua itu adalah influencer atau trendsetter, manusia yang mempunyai follower besar. Ini adalah sangat mudah mempengaruhi kesadaran manusia dengan memanfaatkan video streaming, YouTube, bagaimana muatan yang disampaikan, mendekatkan kepada Tuhan atau justru menjauhkan dengan Tuhan. Inilah namanya propaganda ya. Kemudian lanjutkan, yang ketiga adalah artis atau public figure ya. Ini juga bisa mempengaruhi manusia dengan gaya hidup, tato, narkoba, dan lain-lain. Orang itu akan bisa terpengaruh dengan gaya hidupnya para artis ini, public figure ini. Mungkin ada yang mengikuti dengan bertato, mungkin mengikuti gaya hidup kebarat-baratan, kemudian bisa narkoba mungkin. Nah, ini bisa terpengaruh dari sini. Kemudian keluarga, ini juga bisa mempengaruhi kesadaran manusia karena ada hubungan yang dekat dan kebiasaan sehari-hari. Pada intinya atau tolak ukurnya adalah bagaimana tujuannya ini, mengajak mengenalkan Tuhan atau menjauhkan kepada Tuhan ya. Lalu yang kelima ini yang sangat penting, yaitu tokoh agama atau ulama. Karena banyak ulama yang menyampaikan, mendakwahkan ilmu-ilmu agama yang kelihatannya bagus, tetapi sebenarnya menyesatkan umat. Jadi saudara-saudaraku harus cerdas dalam mencari guru, mencari ustadz, atau mencari kiai. Silakan tes dulu apakah ulama beneran atau abal-abal. Jangan pandang kelihatannya pandai membaca kitab, hafal Al-Quran, tokoh agama terkenal, pendakwah terkenal, viral, dan lain sebagainya. Coba ditanya, bagaimanakah praktek syahadat yang benar? Nah, kalau dia hanya dengan mengucapkan saja, berarti ulama abal-abal. Karena syahadat itu adalah ashadu, artinya itu bersaksi. Bersaksi itu kedudukannya di atasnya menyaksikan. Jadi tidak hanya menyaksikan ciptaannya saja. Tidak seolah-olah, berarti potensi guru itu adalah rendahan. Yang kedua, bagaimana cara mengingat Allah dalam sholat? Apa yang diingat? Yang ketiga, apakah yang disebut kitab kodim yang tidak tersentuh kecuali ruh-ruh yang disucikan? Ya. 3 pertanyaan itu ya, coba silakan tes guru Anda, ustadz Anda, kiai Anda. Ya. Kalau mereka tidak bisa menjawab, mohon maaf, pertimbangkan ya. Kalau ulama bilah, pasti bisa menjawabnya dengan ilmiah dan bermetodologi. Karena yang bisa menjawab itu pasti bimbingan waliyam mursyida yang waris, yang ada sekarang ini. Dan ini hanya ada satu di setiap zaman, yaitu di Thorikoh Naksabandiyah Qoulidiyah Nusantara. Disinilah tempatnya para pasukan-pasukan Imam Mahdi,
pasukan-pasukan Waliyam Mursida yang akan berjuang melawan fitnah-fitnah Dajjal dengan gelombang Al-Masih Isa untuk mempengaruhi kesadaran manusia, menarik gelombang alam bawah sadar ke gelombang atas sadar untuk kembali ke jati dirinya, kembali ke tugas pokoknya manusia, yaitu menyembah Tuhan. Jadi, jika manusia selama di dunia itu dominan dengan rohaninya atau bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka akan bisa kembali ke yang Maha Roh atau kembali ke Allah Ta'ala, atau artinya berada di surganya Allah. Jika manusia dominan dengan akalnya, maka akan dilahirkan kembali, yaitu menjadi manusia lagi, menebus karma-karma selama yang dilakukan di dunia. Artinya adalah dia berada di neraka. Jika manusia ini selama di dunia itu dominan dengan nafsunya, ya mungkin suka berzina, suka perselingkuhan dan lain-lain lah itu. Ya. Jadi manusia setelah mati ini dia akan dilahirkan kembali menjadi hewan atau dimensi di bawahnya, yaitu di neraka jahanam. Ya. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Yang artinya bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Jadi manusia itu ada reinkarnasi sesuai dengan amal perbuatan selama di dunia, itu akan dipertanggungjawabkan atau dihidupkan lagi sesuai dengan amalnya masing-masing. Baik ya, itu tadi yang saya sampaikan tentang perang akhir zaman atau perang propaganda. Artinya bukan perang angkat senjata atau perang adu fisik, itu bukan ya, tetapi perang gelombang yang dapat mempengaruhi kesadaran manusia, yaitu melalui fasilitas yang ada di sekitar kita, tadi itu melalui HP itu ya, agar kita bisa selamat dari fitnah Dajjal sesuai dengan hadis Nabi itu bukan berarti Anda membaca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, itu bukan ya. Tetapi maksud ayat tersebut itu adalah temukan Al-Quran Qadim yang dibawa oleh seorang Waliyam Mursida. Karena beliaulah yang membimbing ke jalan yang lurus bagi manusia pengikutnya. Tentunya akan selamat dari fitnah Dajjal, tipu daya Dajjal, dan Waliyam Mursida pada zaman sekarang ini, pada saat ini, itu berada di Thariqah Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara. Thariqah ini ya. Demikian yang saya sampaikan. Salam kebangkitan agama tauhid, salam ma'rifat ilmiah nalar tinggi, Thariqah Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara, ilahi anta maksudi wariduka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.